Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, di era modern saat ini banyak faktor yang bisa menjadi pendorong kesuksesan dan solusi setiap masalah, yaitu dengan berinovasi. Inovasi diperlukan bagi kita untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan menciptakan kemudahan baru melalui penemuan atau perkembangan baru dari ide-ide inovatif yang berhasil diwujudkan dengan baik. Untuk itu, podcast One Day One Innovation hadir memperkenalkan inovator-inovator hebat dengan inovasi-inovasinya yang pastinya kreatif, adaptif, dan inovatif. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang dosen inovatif. Selamat datang pada Ibu Dr. Arjuna Neni Triana STPMSI. Selamat datang, panggilannya Ibu Neni ya. Ibu Neni, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Hari ini kita akan sharing tentang inovasinya Bu Neni nih yang diberi judul Teknologi Irigasi Porus Bawah Permukaan untuk Budidaya Tanaman Hortikultura dalam Media Pot. Nah, untuk lebih jelas sih kita tanya-tanya nih, gimana awal mulanya bisa ada inovasi ini atau latar belakangnya seperti apa? Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Latar belakang daripada penelitian saya ini dilatar belakangi semenjak terutama era COVID 2 tahun yang lalu, banyak sekali khususnya di daerah pertanian itu banyak sekali lahan-lahan yang tidak dikerjakan seperti itu. Sekarang intinya sistemnya untuk pengalihan sistem pertanian itu ke sistem urban farming gitu, jadi ke perkotaan ya. Salah satunya mungkin Mbak pernah dengar kemarin itu banyak sekali hidroponik rame-rame buat seperti itu. Nah, dari latar belakang itulah saya mencoba, di samping itu juga saya melatar belakangi daerah kita, khususnya pertanian kita termasuk dalam rawa Sumatera Selatan itu termasuk lahan rawa kan. Jadi sebagian besar mereka melakukan kegiatan pertanian hanya 1 tahun dalam satu kali, hanya dalam satu kali siklus. Setelah gitu ya. itu pada saat itu tidak digunakan, dimanfaatkan sama sekali. Nah, dari latar belakang itulah kenapa pada saat itu kan pada musim kering kan. Nah, dari itulah saya mencoba kenapa pada saat tidak dilakukan kegiatan pertanian, terutama untuk menanam tanaman pangan, kita coba untuk menanam tanaman-tanaman yang bersifat hortikultura, yang tanaman yang berumur pendek seperti itu, tanaman sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Nah, dari itulah saya mencoba. Memang banyak sistem irigasi yang telah diterapkan, namanya itu sistem irigasi mikro ya Mbak, bukan sistem irigasi yang secara makro, yang secara besar yang pakai pengairan. Sudah banyak diterapkan khususnya di Indonesia, terutama kalau di Pulau Jawa itu udah terkenal sekali sistem irigasi mikro. Salah satunya sebagai contoh adalah irigasi tetes. Memang banyak kelebihan daripada irigasi tetes itu. Salah satunya dia mampu sangat efisiensi sekali dengan pemberian airnya. Lalu air yang diberikan di dalam perakaran, dalam tanam itu langsung ke daerah perakaran. Tapi di samping itu kelemahannya itu banyak juga. Salah satunya memerlukan investasi yang besar, biaya yang besar, karena mereka memerlukan elemen-elemen yang memerlukan ada instrumen yang mahal gitu ya. Harganya cukup mahal. Lalu di samping itu pada saat aplikasinya di lapangan maupun misalnya dia melakukan di rumah tanaman, itu sering terjadinya misalnya penyumbatan gitu. Lalu yang sangat penting sekali karena sistem irigasi mikro dalam hal ini irigasi tetes itu, dia kan pemberian airnya berdasarkan tetesan ya, tik-tik gitu seperti itu kan, secara perlahan-lahan memasukkan air. Nah, pada saat untuk daerah-daerah yang kadar garam airnya itu tinggi, itu akan menyebabkan terjadinya penggaraman di sekitar akar tanaman yang akan mengakibatkan akar tanaman menjadi cengkraman air, akar tanaman akan menjadi rusak dan akibatnya tanaman akan. Nah, yang satu inilah yang irigasi tetes dari segi efisiensi, lalu dari segi efisiensi memang efisien, tapi dari segi kelemahannya selalu investasinya mahal, instrumennya mahal. Lalu salah satu yang belum bisa ditanggulangi itu adalah sistem irigasi tetes ini, yaitu masalah penggaraman atau salinitasi yang dikenal. Nah, melihat dari hal itu, saya sebenarnya sudah konsentrasi di bidang irigasi mikro ini sejak tahun 1996, Mbak. Udah lama sekali itu. Nah, kebetulan pada penelitian saya ini saya mencoba untuk mencari, saya ditantang oleh profesor saya waktu itu, apa sih yang bisa kamu lakukan dari sistem irigasi mikro yang ini selama ini yang kamu lihat? Coba saya kasih 3
pertanyaan gitu. Mhm. Saya pikir-pikir, oh ya salah satu saya ambil kelemahan dari irigasi Mhm tetes mhm itu, mhm. Pak. Nah, akhirnya saya coba untuk merancang sistem irigasi porus ini. Oke. Iya, Nah gitu. sebelumnya, mungkin banyak sahabat inovasi yang nggak tahu nih, porus itu apa gitu Oke. kan. Nah, apa, kelebihan atau bagaimana atau apa tujuannya menggunakan porus tersebut? Silakan. Iya, ya. Jadi, ini teknologi ini adalah Mhm merupakan teknologi irigasi mikro ya mhm. sebenarnya yang dilakukan di bawah permukaan tanah. Jadi Oke. sistemnya itu pemberian air itu dilakukan di bawah permukaan tanah Mhm. dengan menggunakan suatu media yang namanya emitter. Emitter Oke. itu alat untuk mengalirkan air. Kalau Mhm. pada sistem irigasi mikro lainnya, air itu biasanya diberikan dengan cara tetesan jatuh per titik per Iya detik iya ya. iya. Tapi pada sistem, irigasi saya ini, Mhm saya itu menggunakan bahan mhm bahan yang murah, mudah, bisa diaplikasikan oleh mhm masyarakat, mhm anak kecil pun bisa buatnya mhm. gitu, dari media yang itu dari bahan tekstil Oh, biasa, dari bahan baju. bahan-bahan baju Heeh, kita oke. ini. Saya itu kemarin itu sempat 7 media, mulai Mhm. dari wol, Mbak, saya katun, Mmm. terus berbagai jenis bahan, Mhm saya coba dengan pendekatan titik beratnya yang saya lakukan itu adalah dengan melihat konduktivitas hidrolik namanya. oke. Konduktivitas hidrolik itu adalah kemampuan daripada suatu materi atau bahan Mhm. untuk menyerapkan air, untuk merembeskan air. Nah, Mmm. kuncinya, intinya, dasarnya itu dari material itu saya sesuaikan, minimal Mhm. mendekati dengan konduktivitas hidrolik tanah. Oke. Jadi dari 7 material yang saya gunakan Mhm itu, saya uji konduktivitas hidroliknya, konduktivitas hidrolik tanah. Ini konduktivitas hidrolik yang murni ya, belum ada campuran mhm mhm dari bahan organik mhm lainnya, mhm. dengan konduktivitas dari 7 tadi, dari ketujuh. Mmm. Nah, salah satunya yang bisa itu adalah material porus ini Oke, namanya, yang paling mendekati yang sama mendekati gitu ya, mendekati. yaitu bahan porus ini Iya, yang gitu. tujuannya yaitu adalah Mhm untuk sisi pembelian airnya, mengalirkan airnya itu tidak dengan cara meneteskan mhm secara mhm langsung, tapi mhm. dengan cara menyebarkan, Merembes gitu ya? merembes, betul, yang namanya Mmm. permeabilitas. Mhm Jadi mhm. pada saat air dialirkan, ini dibuatlah pada emitter, Mhm air dialirkan dengan debit yang sangat-sangat ringan sekali, sangat kecil sekali, mhm. dia akan membasahin. Jadi dia tidak langsung Iya, ke tanah. nyebar gitu ya? Dan Mhm menyebar mhm ya, mhm. panjangnya emitter saya itu 11 meter ya, Mhm. 11 meter, 11 senti Oke. ya, itu dia bisa mengalirkan dengan cara merembeskan di Mhm sekitar emitternya itu, dia mhm. akan menjatuhkan ke dalam tanah secara perlahan-lahan. Gitu. Tepat jaraknya dengan akar tanaman, Akar gitu ya. iya. Nah itu Iya. memang sudah terbukti tidak akan apa, terjadi yang penggaraman tadi ya Iya di iya iya sekitar iya, akar itu tadi ya? sanitasi secara itu Oke. tidak ada penggaraman, salah satunya Mhm. lalu filter, tidak ada penyumbatan, murni tidak ada itu. Mmm. Selama masa Mhm pertumbuhan mulai dari pindah tanam itu mhm sampai ke panen, panen yang pertama itu 70 kali, mhm 70 mhm kali penyiraman kan Mbak. Saya mhm buat mhm perlakuannya itu pada saat penelitian membuat perlakuan itu 2 kali, yang penyiraman setiap hari mhm. dan penyiraman 1 hari, selang 1 hari Oke gitu ya. oke. Dari kedua itu, kalau dari segi efisiensi Mhm dibandingkan dengan irigasi tetes yang mhm pernah saya baca, yang pernah mhm saya mhm literatur yang pernah saya lihat, yang mhm saya pun pernah menerapkannya di lapangan, mhm efisiensi dari irigasi yang kita bentuk, saya buat ini mhm. sangat efisiensi sekali. Gitu ya? Jadi dari perlakuan yang pertama ada penyiraman setiap Mhm hari, mhm itu setiap hari, satu mhm. harinya pagi. Kalau secara konvensional Pak tani-tani kita biasanya mereka kan Sore, pagi pagi, sore, sore gitu betul, kan. heeh. Airnya yang digunakan untuk 70 hari, 70 kali Mhm penyiraman, itu hanya mhm. membutuhkan air 7 sampai 14 liter per tanaman, Mbak, Jadi per panen gitu ya? per Dari panen, per awal tanaman. tanam sampai Iya. panen Per gitu? satu tanaman. Kalau Mmm. secara konvensional, kalau petani kita kan biasanya boros air, Iya mereka betul. paling tidak menurut peraturan-peraturan masa vegetatif, generatif, kita kan pemberian airnya Mhm mhm beda-beda. mhm. Mereka menggunakan 200 mili sampai nanti masa Mmm. vegetatif 300 mili, itu Mhm pagi sore. Kalau kita mhm akumulasikan, dan ini pernah juga saya terapkan di lapangan, paling tidak mhm. memerlukan air berapa, 4 kali 7, 7 Oh kali gitu. sampai 120 liter untuk tanaman, satu tanaman. Oke, kalau itu kan dari segi kelebihan dan manfaat ya yang bisa kita dapat dari adanya teknologi irigasi porus ini gitu. Iya. Jadi, apa, air yang digunakan itu jauh lebih hemat dibandingkan dengan yang konvensional, siram pagi sore selama masa panen gitu ya. Nah untuk dampaknya sendiri nih, ini berarti dari tahun 2020 ya?
Mhm, inovasinya mhm, dilaksanakan atau gimana? iya, dari 2020 sampai 2020. sekarang gitu. Iya, Nah itu ada nggak dampaknya misalnya, sudah ada hasil implementasinya selain dari penghematan mungkin air atau, mungkin, hasil panennya juga lebih baik gitu karena hama penyakitnya jadi lebih berkurang gitu atau gimana, Bu? implementasinya untuk saat Mhm, ini kan saya baru ini hasil dari penelitian ya? penelitian Oke, saya kan, Mbak, mhm. baru berakhir kemarin itu Juli, baru baru dari Juli Mhm ini. mhm. Untuk taselnya tapi saya sekarang sudah mulai lagi, itu saya Mhm itu untuk mhm. menguji selain dari Mhm. efisiensi, lalu Oke saya untuk menguji kualitas airnya itu dengan oke. menggunakan emitter ini Mhm seperti mhm apa. mhm. Itu karena kan titik pentingnya kan Iya dari iya iya. sistem ini, Tapi irigasi mikro sampai ini. sekarang sudah terbukti ya bahwa akar yang menggunakan teknologi irigasi porus ini lebih sehat dibandingkan Iya, dengan lebih yang, sehat. irigasi tetes tadi Betul, gitu ya. ya? Selama selama masa pertumbuhan Mhm tanaman dari mulai pindah tanam sampai ke masa panen, mhm mungkin karena memang lingkungannya bagus, mhm. ekosistem bagus, saya tidak ada tanaman yang tidak ada gangguan dari Oh gitu. hama, penyakit, apa tidak Mhm ada. mhm. Nah, terakhir yang sudah sampai 6 kali Mhm panen, Mbak, mhm. saya ini, 6 kali Mhm panen yang terakhir, itu karena ada satu tanaman, mhm. jadi rumah tanaman saya itu bocor gitu Mhm kan, mhm. jadi dia menetes. Mmm. Menetes di tanaman ini, Tanamannya, jadi heeh. dia menyebar ya, Oke menyebar ke oke tanaman satu. Nah, oke. pada tanaman terakhir jadi tanaman menjadi layu seperti Mhm itu mhm salah mhm. satunya. Nah, ada hambatannya nggak dalam, menjalankan ataupun mengimplementasikan, inovasi ini? Hambatannya sih, Mhm kalau itu sebenarnya tidak ada, karena kalau dari mhm segi kan ini kan selain dia memberikan air, saya juga mhm. mencampurkan dengan nutrisi ya, Mbak. Oke. Jadi itu tanamannya jadi subur, itu airnya Mhm terpenuhi ditambah mhm. dengan nutrisi. Kalau hambatannya tidak Maksudnya apakah ada, bergantung heeh. kepada cuaca juga atau Oh, gimana gitu? iya, Dalam maksudnya kan pas kita betul meneliti itu kan sampai kita betul. dapat hasilnya Iya kan iya mungkin iya. ada beberapa faktor yang, apa namanya, turut, "Oh ya gara-gara itu gagal ulang baru," Iya iya, gitu. Mhm. ada. Karena kemarin juga saya kan berdekatan, jadi perlakuan saya itu ada Mhm. yang 1 kali penyiraman setiap hari, lalu satu lagi di lahan terbuka, Mbak. Oke. Nah, di Mhm. lahan terbuka ini memang karena tomat ya, Mhm. tanaman tomat itu kan sangat peka sekali terhadap air. Kalau Betul. kelebihan, tanaman sayuran lah Iya ya, iya. kalau kelebihan dia akan menjadi jelek, kalau Mhm. ke Kekurangan apa, juga dia kurang layu dia akan gitu. rusak, Mhm akan mhm. ini, mati gitu, Mhm seperti itu. mhm. Nah, hambatan yang khusus untuk di lapangan, nah sampai sekarang ini saya itu Mhm untuk tadi yang Mbak sampaikan, mhm apa sih implementasi nantinya berikutnya, itu saya akan mhm. mencoba bagaimana nanti akan saya terapkan di lapangan, benar-benar di Oke. lapangan besar, seperti sistem irigasi tetes Mhm yang lainnya, saya pernah juga di lapangan, mhm. rata-rata seperti itu. Jadi Oke. saya akan Nah, coba ke sana. harapan ke depannya nih, Bu, seperti apa Mhm, nih? Kan ini baru selesai nih. Nah, nanti harapannya pengennya seperti apa? Apakah dikembangkan lagi dengan teknologi yang lain atau, teknologi porus ini mungkin dikembangkan lagi seperti apa? iya. Mhm Harapan ke depannya tetap akan mhm saya lanjutkan lagi, yaitu salah mhm satu tadi yang tadi untuk mengukur mhm kualitas mhm airnya tadi, lalu penerapannya di lapangan, mhm. lalu yang terpenting saya ingin mencoba tanaman yang lebih komersial seperti itu, yang Oke, lebih mahal. betul. Kalau tomat, cabai itu biasanya seperti biasa ya, Mhm walaupun harga mhm. cabai tiba-tiba mahal Iya naik iya apa itu. iya iya. Saya ingin sekali tanaman-tanaman yang seperti anggur gitu, seperti itu kan konsumsi airnya tidak terlalu banyak Oke. kan, itu bisa Mhm dilakukan di rumah tanaman atau nggak mesti harus rumah tanaman, kalau petani mhm bisa ditutup dengan pakai apa, seperti itu bisa. mhm Saya ingin mhm. mencoba yang tanaman-tanaman yang lebih komersial lagi. Oke. Terakhir nih, apa kira-kira pesan dan kesannya untuk sahabat inovasi di rumah? Silakan, Ibu. Oke, buat sahabat-sahabat inovasi semuanya, jangan takut untuk berinovasi, jangan takut untuk meneliti, jangan takut untuk mencoba, karena tidak ada yang namanya inovasi, tidak ada yang namanya penelitian itu gagal. Setiap hasil walaupun gagal pasti akan ada kesimpulan dan pasti akan ada pembahasan, dan hasilnya insya Allah akan bermanfaat bagi semua, terutama khususnya untuk para petani di sekitar kita. Oke, ucapan terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada program, terutama kepada pembimbing saya, Oke. promotor saya, Bapak Profesor Budi Indra Setiawan. Mhm. Beliau salah satunya
yang memberikan ide. Beliau adalah salah satunya yang menerapkan sistem irigasi porus di Indonesia. Mhm. Dia dari alumni dari Jepang menerapkan sistem irigasi porus di Indonesia. Saya merupakan turunan dari ini. Juga kepada Bapak Dr. Momon Sodik Imaduddin dan Bapak Dr. Hersamsi, terima kasih atas motivasinya, atas semua dorongan sehingga saya bisa mencapai hasil penelitian ini yang insya Allah akan bermanfaat bagi petani dan bagi kita semua. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Neni atas penjelasannya. Ini menarik ya karena memang sahabat inovasi di rumah mungkin bisa berpikir, oh ya ini salah satu pilihan membudidayakan tanaman hortikultura di urban farming ya Bu ya. Betul. Nah kita tunggu inovasi-inovasi selanjutnya ataupun pengembangan inovasi ini kita undang lagi nanti kita ngobrol lagi ya Insya Bu ya. Allah. Ya. Terima kasih sudah Terima datang di kasih. podcast Terima kita, kasih. sahabat inovasi. Apabila ada pertanyaan ataupun komentar tentang inovasi ini bisa meninggalkan di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di sini di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.